Selamat pagi anak-anak, masih bertemu dengan Pak Rudi yang menangani Sirait di pelajaran fisika kelas 11. Di pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang hukum Hooke. Masih dalam bab elastisitas dan hukum Hooke. Oke, kita akan belajar. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Hukum Hooke. Nah, hukum Hooke adalah orang yang membahas tentang hubungan antara gaya pegas F dengan pertambahan panjang pegas. Nah, jadi dirumuskan oleh si Hooke yaitu gaya pegas F sama dengan konstanta pegas dikali pertambahan panjang pegas ya. Nah, artinya di sini bahwa ketika gaya pegasnya semakin besar, berarti pertambahan panjang pegasnya juga semakin besar. Nah, tapi jika gaya pegasnya kecil, berarti pertambahan panjang pegasnya juga kecil. Berarti dia ini sebanding. Nah, ya, F itu satuannya Newton, delta X pertambahan panjang satuannya meter, dan K itu adalah tetapan pegas atau konstanta pegas, ya. Nah, contoh, kita kan punya pegas. Kita tahu bahwa pegas, kita lihat nih. Nah, kalau pegas itu kan kita tarik ke bawah, berarti kita memberi gaya. Nah, ketika kita lepas, dia berarti naik lagi ke atas. Dia naik lagi ke atas. Nah, kenapa bisa naik lagi ke atas? Kemudian nanti lama-lama dia berhenti. Nah, di situ ada gaya lain. Nah, gaya apa sih namanya? Yaitu gaya pemulih atau gaya pegas. Nah, jadi gaya pegas dengan gaya yang kita berikan itu berlawanan arah. Nah, kalau berlawanan arah itu maka kita beri simbol minus ya, berdasarkan hukum 3 Newton, yaitu aksi reaksi. Berarti gaya pemulih atau gaya pegasnya itu sama dengan min F, yaitu min gaya yang kita berikan ya, gaya pada pegasnya. Seperti itu. Oke. Nah, jadi dinyatakan seperti pada grafik berikut ini ya, Nak ya. Jadi F dan delta X itu grafiknya itu linier. Artinya F-nya besar berarti delta X-nya besar. Jadi sebanding. Seperti itu, Nak ya. Oke, kemudian ada juga susunan pegas. Nah, pegas juga bisa disusun nih, Nak. Nah, ini misalnya contoh. Ini dengan ini namanya apa nih, Nak? Nah, ini namanya seri. Nah, kalau seperti ini namanya apa nih? Seperti ini namanya paralel. Nah, seperti itu, Nak ya. Nah, jadi pegas itu juga ada susunan seri, ada susunan paralel, dan ada juga susunan campuran, baik itu seri dan paralel. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama susunan seri. Nah, ini namanya seri. Nah, ini dengan ini seri ya. Kemudian ini ada benda atau beban ya digantung. Nah, ketika beban digantung, kemudian dia akan tertarik ke bawah ya kan, Nak? Nah, ketika dia tertarik berarti ada gaya. Gaya apa? Gaya berat. Nah, gaya berat yang dialami oleh konstanta pegas 1 dengan pegas 2 itu adalah sama. Ya, Nak ya. Gaya yang dialami oleh pegas 1 dan pegas 2 atau ada 3 atau 4 itu gayanya semua sama, yaitu gaya beratnya. Maka dirumuskan F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya, yaitu gaya seri. Nah, tetapi pertambahan panjang pegasnya bagaimana, Pak? Kalau konstanta pegasnya sama, berarti pertambahan panjang pegasnya juga sama. Tapi kalau konstantanya beda, maka pertambahan panjang pegasnya juga beda. Nah, jadi pertambahan panjang pegas 1 dengan pegas 2 jika ditotalkan itu adalah pertambahan panjang pegas seri. Berarti dituliskan delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3 dan seterusnya itu adalah delta X seri. Nah, berdasarkan hukum Hooke tadi, bahwa F itu sama dengan K kali delta X. Berarti delta X kita balik yaitu F per K. Nah, tadi kan bahwa delta X seri itu delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3 dan seterusnya. Rumus dari delta X itu adalah F per K. Oh, berarti Fs per Ks. Delta X1 berarti F1 per K1. Delta X2 F2 per K2. Delta X3 F3 per K3. Nah, karena F-nya sama, F itu kan sama, berarti ini bisa kita matikan. Coret, mati. Nah, kalau semua mati berarti tinggal berapa di sini? Tinggal 1. Berarti dirumuskanlah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3 dan seterusnya. Nah, ini adalah konstanta pegas pengganti untuk susunan seri. Kita lanjut, paralel. Nah, untuk paralel seperti ini gambarnya. Nah, sejajar dia, Nak ya. Ini ada beban digantung M, maka dia punya gaya berat W.
Nah, ternyata kalau pada susunan paralel itu pertambahan panjang pegasnya sama nggak yang dialami pegas 1 dengan pegas 2 atau seterusnya? Tentu saja sama. Jadi delta X1 sama dengan delta X2 tambah delta X3 dan seterusnya itu adalah delta X paralel. Nah, jadi sama ya nak ya pertambahan panjang pegasnya. Tapi gaya yang dialami sama nggak? Nah, kalau konstanta pegasnya sama ya berarti gaya yang dialami juga sama. Tapi kalau konstanta pegasnya beda berarti gaya yang dialami juga beda ya. Jadi ditulis di sini F1 sama tambah F2 tambah F3 dan seterusnya adalah paralel ya. Nah, F paralel itu F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Berarti kalau kita masukkan rumus gaya pada hukum Hooke tadi yaitu K kali delta X. Berarti Fp sama dengan Kp kali delta Xp. F1 berarti K1 kali delta X1, F2 berarti K2 kali delta X2, F3 berarti K3 tambah delta X3 dan seterusnya. Nah, berarti kalau di sini kan delta X-nya sama. Nah, berarti ini bisa kita coret. Coret. Berarti tinggal Kp sama dengan K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya. Nah, ini adalah konstanta pengganti paralel ya. Oke, nah jadi kita ulangi ya. Kalau dia seri tadi gayanya sama, pertambahan panjang pegasnya beda. Tapi kalau di paralel pertambahan panjang pegasnya yang sama, tapi gayanya beda. Seperti itu nak ya. Soal berikut. Nah, sebuah pegas yang panjangnya 15 cm. Oke, kita tulis yang diketahui. Panjang pegasnya mula-mula itu X0 yaitu 15 cm ya. Digantung vertikal, digantung. Oke, jika diberi gaya 0,5 Newton, kita anggap itu gaya itu F, anggap aja F1 ya nak ya. 0,5 Newton. Nah, ternyata panjang pegasnya menjadi 25 cm. Oh, itu berarti panjang akhirnya 25 cm. Nah, panjang pegas jika diregangkan oleh gaya 0,6 Newton, oh berarti gayanya sekarang menjadi 0,6 Newton. Panjang pegasnya menjadi, oh berarti ditanya adalah panjang pegas, anggap aja itu X2. Panjang pegas akhir jika gayanya 0,6 Newton. Oke, kita jawab. Kita tulis di sini. Jawab. Oke. Nah, tadi kan berdasarkan hukum Hooke, F itu sama dengan K dikali delta X ya karena berarti kalau K itu sama dengan F per delta X. Nah, jadi kan di sini konstanta pegasnya itu kan sama tetap, tapi kan yang dirubah adalah gayanya. Oh, berarti kita pakai rumus perbandingan saja. Berarti F1 per delta X1 sama dengan F2 per delta X2. Oke, F1-nya tadi berapa, nak? F1-nya tadi 0,5 Newton. Pertambahan panjangnya pegasnya berapa? Oke, kita cari dulu. Delta X1-nya tadi kan panjang akhir dikurang panjang awal. Panjang akhirnya tadi kan 25, panjang awalnya 15. Oke, 25 kurang 15, 10 cm. Oh, berarti pertambahan panjangnya 10 cm. Di sini 10. Oke, Pak, perlu nggak dirubah ke meter? Nggak usah, karena ini rumus perbandingan. F2-nya 0,6 per delta X2. Oke, kita coret nih ya. Ini 0 dengan 0, ini kan habis. Nah, kemudian 5 per 10 berarti tinggal 2. Berarti 2 dikali 6, 12. Oke, berarti delta X2-nya yaitu 12 cm. Nah, jadi panjang akhirnya yaitu panjang mula-mula ditambah pertambahan panjangnya. Oke, panjang mula-mulanya tadi 15. Tambah pertambahan panjangnya
12. Berarti 15 tambah 12, 27 cm. Oke. Berarti jawabannya adalah dodol. Oke, benar. Berarti jawabannya dodol. Oke, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. 3 buah pegas ya identik dengan konstanta 300 Newton per meter. Disusun seperti pada gambar. Nah, di sini di gambar kita lihat ada K1 dengan K2 itu paralel. Setelah kita paralelkan, kita apakan? Kita serikan dengan K3. Kemudian di sini ada beban digantung bermassa 6 kg. Yang ditanya adalah pertambahan panjang masing-masing pegas. Berarti pertambahan panjang pegas 1, pertambahan panjang pegas 2, dan pertambahan panjang pegas 3. Oke, yuk kita tulis. Nah, di sini diketahui, agak jelek tulisannya. Konstanta pegasnya itu sama semua. Ada 3 pegas tadi anak ya, yaitu 300 Newton per meter. Ya, kemudian ada beban bermassa 6 kg. Yang ditanya pertambahan masing-masing pegas. Berarti delta X1, delta X2, dan delta X3. Oke, yuk kita jawab. Oke, tadi yang pertama harus kita apakan dulu, nak? Yang pertama tadi harus kita paralelkan. Maka kita cari dulu K paralel, yaitu K1 tambah K2. Oh, berarti 300 tambah 300 atau 300 kali 2 aja, sama aja, yaitu 600. Oke, setelah kita paralelkan tadi kita apakan? Kita serikan. Berarti 1 per KS sama dengan 1 per KP tambah 1 per KP tambah 1 per K3-nya. Ini K3. Nah, maka 1 per KS sama dengan 1 per KP-nya 600 ditambah 1 per 300. Samakan penyebutnya 600. 600 1 berarti sini 1. 600 bagi 300 2, 2 ke 1 2. Ini 2 ya, nak ya. Sama dengan 1 tambah 2 3, berarti 3 per 600. Ini kan 1 per KS. Nah, berarti KS sama dengan 600 per 3, berarti 200 Newton per meter. Oke, nah itu adalah konstanta pegas akhirnya ya, 200. Sekarang kita cari pertambahan panjang pegasnya. Aduh, kita tulis di sini. Agak sulit menggunakan pen tabletnya. Berarti delta X1 dengan delta X2 itu kan sama. Kenapa sama, Pak? Karena dia disusun paralel. Nah, tadi kan paralel, pertambahan panjang pegasnya sama. Oke, berarti kita cari apa rumus delta X. Delta X itu sama dengan F per K-nya. Kan ini tadi disusun paralel, berarti ini kita bikin KP. Ya, kalau dia seri, ini kan F seri lah ya kan, karena paralel dengan K3 kan seri. Nah, berarti kan gaya yang dialami itu sama.
Nah, gaya apakah yang dialami? Itu adalah gaya pegas, yaitu gaya dari gaya berat. Nah, berarti kita bikin di sini. Apa rumus gaya berat? Rumus gaya berat yaitu M kali G. Berarti sini M kali G per Kp. Nah, berarti M-nya 6 dikali 10 per Kp. Kp-nya tadi 600. Oke, berarti ini kita coret 10 dengan 0, berarti 6 per 60, berarti itu 0,1 meter. Oke, dapat. Ini pertambahan panjang pegas 1 dan pegas 2 itu adalah sama. Berarti kita tulis di sini. Delta X1 dan delta X2 itu adalah sama, yaitu 0,1 meter. Oke, sekarang kita masuk ke delta X2. Delta X2, Bapak tulis di sini aja ya. Oh alah, jalan-jalan aja terus deh. Tulis di sini aja. Delta X2 berarti W per K. K berapa ini? Di sini kan K3 yang kita gunakan ya, Nak ya. Nah, berarti W-nya tadi berapa? W-nya tadi 6 kali 10 berarti 60 ya. Aduh, kok jalan-jalan sih ini? Berarti W-nya tadi 6 kali 10 per K3-nya 300. Oke, berarti 6 kali 10 ini kita coret. 6 per 30 itu berarti 0,2 ya. 0,2 meter. Oh, berarti tadi kita dapat bahwa ini tadi delta X3 ya, Nak ya. Nih. Sorry, ini delta X3 ya, delta X3. Oke. Sorry ya, agak coret-coret ya, Nak ya. Nah, berarti delta X1 dan delta X2 tadi kan sama, yaitu 0,1 meter, dan delta X3-nya yaitu 0,2 meter. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? 0,1 dan 0,2. Berarti jawabannya itu adalah dodol. Oke, ternyata benar. Oke. Cukup sekian mungkin pertemuan kita hari ini. Semoga kalian dapat memahami materi tentang hukum Hooke dan susunan pegas ya, Nak ya. Nah, coba kalian ulang-ulang video berikut ini. Nanti Bapak kasih tugas untuk kalian kerjakan masing-masing dengan mandiri ya, Nak ya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Oke, Bapak sudahi. Demikian pertemuan kita hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi.